Sahabatku sekalian, inilah Masjid Darut Tauhid. Suasana jam 12 malam, hening. Nah, mau minta saran. Sekarang ada Circle K ini yang sampai tengah malam ini banyak orang di sini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak pesantren. Atau dihargai pesantrennya ya. Adik-adik kan sudah larut malam ini. Ya saudara-saudara sekalian, ini lingkungan pesantren, tapi sekarang jadi begini keadaannya, sangat sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT. Beberapa hari yang lalu, Agim, pemilik pesantren Darut Tauhid yang berada di Geger Kalong, Bandung, membuat sebuah video yang berada di lingkungan pesantren beliau, persisnya di samping masjid Darut Tauhid itu ada sebuah waralaba yang kita sebut saja Circle K, itu masih buka di tengah malam. Ya, di situ ada beberapa anak-anak laki-laki dan perempuan yang masih nongkrong di tempat itu, yang kita nggak tahu apa tujuan mereka di jam-jam tersebut, yang waktunya orang istirahat, waktunya orang berada di rumah, mereka masih saja standby di Circle K tersebut. Nah, ternyata video tersebut viral. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, ternyata beberapa informasi menyatakan bahwa waralaba tersebut tidak memiliki izin dan akhirnya disegel. Berikut ini ucapan terima kasih. Sesudah semalam ada tayangan viral tentang kegiatan larut malam di toko sebelah masjid ini yang sangat membuat kami sedih dan prihatin. Rupanya ditanggapi oleh masyarakat luas sehingga begitu banyak komentar, juga telepon dari berbagai pihak yang sangat ikut prihatin dan sangat peduli dengan kejadian ini. Sehingga tadi siang ya, segera sebetulnya dari pihak kepolisian, pihak Pemda, kecamatan, juga dari Koramil dan berbagai pihak yang berkepentingan mengadakan pertemuan di kelurahan. Dan kami hanya satu pertanyaan saja yang kami ajukan dari warga yang ada di sekitar toko tersebut. Apakah toko ini punya izin atau tidak? Jadi hanya satu-satunya pertanyaan. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid. Apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantren dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Agim Hafizahullah itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, hizbah ya, dalam Islam itu istilahnya hizbah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Islam itu disebut umat yang terbaik karena kita dilahirkan di tengah-tengah manusia
perintahnya, tugasnya adalah menyeru paling ma'ruf dan mencegah paling mungkar dan beriman kepada Allah. Dan apa yang dilakukan Agim ya selaku ulama itulah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kegelisahan seorang ulama, ya kekhawatiran seorang ulama, ketakutan seorang ulama akan masa depan generasi muda Islam khususnya. Apalagi kita telah memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Jadi kalau bisa umat Islam ya bersatu, kalau bisa ikut juga bagian dari apa yang dilakukan oleh Agim, mentertibkan usaha-usaha apapun bentuknya, mau dia kos-kosan, mau di wisma, mau waralaba, agar bisa menjaga kekhusyuan umat Islam di dalam bulan Ramadan tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya kita yang mau melakukan usaha, ya kita punya adab lah, adab bertetangga, adab kita mau bangun usaha, kita sowan dulu ke tetangga ke kiri, tetangga ke kanan, depan belakang, ya kita sampaikan maksud dan tujuan kita mau buat usaha, kita silaturahim, kita berdiskusi, ya kita sampaikan apa bentuk usaha kita, tujuannya apa, dan kalau bisa justru mendatangkan manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kita bentuknya adalah sinergi. Jadi tidak ada yang namanya kecurigaan, ya kekhawatiran. Karena kenapa? Karena kita awali dari adab kita di dalam kita bertetangga, mengawalinya dengan niat yang baik, dengan komunikasi yang baik, dengan sinergi yang baik, sehingga kita sampai dalam satu pemahaman yang baik juga, ya agar kita ke depannya melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat buat lingkungan kita khususnya. Yang ketiga, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, kalau kita mau buat usaha, ya kita pikir-pikir dulu, ya kita empatilah dengan lingkungan tempat usaha yang akan kita bangun. Kira-kira kalau membuat tempat hiburan misalnya, ya itu kontradiksi nggak dengan lingkungan yang ada di sekeliling tempat usaha kita. Kalau kita bikin tempat hiburan, tapi ternyata di sebelahnya lingkungan masjid, di sebelahnya ada pesantren, lingkungannya lingkungan agamis, kira-kira itu cocok gak, pas gak? Apakah jangan-jangan ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya? Akan terjadi yang namanya friksi di kalangan masyarakat. Makanya penting bagi kita dalam memiliki usaha tidak saja berizin, tapi juga ada yang namanya empati. Selain tadi sudah dibangun komunikasi, sudah dibangun kerjasama, sudah dibangun silaturahim, terjadi kesepahaman dengan kedua belah pihak, dengan warga, dengan institusi pemerintahan yang ada di lokasi tersebut, maka kita penting melakukan yang namanya empati tadi. Lihat tetangga kiri, tetangga kanan, depan belakang, ya kita sowan. Nah mudah-mudahan kalau kita didasari dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, insya Allah usaha kita tidak saja akan mendatangkan keuntungan, tapi juga keberkahan dan dukungan dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi di sekitaran pesantren Agim itu ada hikmahnya dan kita bisa ambil pelajaran yang banyak. Demikian sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.